Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustaqim, kelas Sosiologi Ganjil. Di sini saya akan memaparkan hasil review saya mengenai melibatkan masyarakat dalam pemetaan sosial. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu pemetaan sosial. Pemetaan sosial adalah metode visual untuk memperlihatkan lokasi penduduk secara kualitatif, termasuk distribusi keanekaragaman masyarakat bersama dengan institusi sosial pada sebuah area. Melibatkan komunitas dalam pemetaan sosial sangatlah penting karena tingkat keberhasilan pendekatan difusi jaringan sosial tergantung pada individu dan kelompok yang terhubung secara sosial dan dihormati. Tekponon Jingkoigo mengembangkan serangkaian pembelajaran partisipasi dan latihan tindakan secara kolektif dinamai alat pemetaan jaringan sosial komunitas. Agar berhasil menggunakan pendekatan difusi jaringan sosial, sangatlah penting untuk bekerja dengan kelompok dan individu yang sangat berpengaruh dalam sosial masyarakat. Orang-orang dan kelompok-kelompok ini adalah pendatang terpercaya ke dalam jaringan sosial yang menyebarkan gagasan dan perilaku baru. Adapun bagian-bagian dalam melibatkan masyarakat dalam pemetaan sosial. Bagian 1, memilih kelompok dengan siapa proyek akan ingin melibatkan. Langkah pertama pada bagian 1 ini adalah mengidentifikasi kelompok yang paling berpengaruh. Langkah 2, identifikasi kelompok yang sering bertemu. Langkah 3, buat pilihan terakhir. Bagian 2, memenuhi pemimpinan kelompok dan anggota kelompok untuk melihat keterlibatan mereka dalam aktivitas dan untuk mengidentifikasi katalizer kelompok yang harus dilatih untuk menggunakan bahan dialog reflektif. Langkah pertama yang dilakukan pada bagian 2 ini adalah hubungan presiden dari setiap kelompok yang dipilih untuk menjelaskan kepadanya tujuan, proyek, dan harapan terkaitan dengan kelompok tersebut. Langkah 2, pembahasan dengan anggota kelompok. Yang pertama dilakukan itu memulai dengan memperkenalkan diri Anda dan bicara tentang proyek, tujuan, dan harapan. Meminta anggota kelompok untuk mengomentari kegiatan kelompok, tujuan, ukuran kelompok, perwakilan komunitas, frekuensi pertemuan, tempat pertemuan. Langkah 3, menentukan hubungan dengan kelompok lain. Bagian ketiga, mengidentifikasi dan memilih orang-orang pengaruh untuk melibatkan aktivitas. Seperti halnya kelompok, proses seleksi diperlukan untuk mengidentifikasi setidaknya 5 orang yang berpengaruh yang akan dilibatkan dalam proyek Tekponon Jingkoigo. Bagian keempat, bertemu dengan orang-orang pengaruh masyarakat. Oke, mungkin itu saja pemaparan dari review saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.